Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Fadila dari program studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, kali ini saya akan membuatkan penugasan video bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Septian Utut Sugiatno MPD, yang akan mengangkat tema sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Mau tahu gimana sejarahnya? Ikuti videonya. Baiklah, seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional Republik Indonesia, dan bahasa Indonesia ini digunakan oleh warga negara Indonesia untuk komunikasi sehari-hari hingga kepentingan tertentu, baik secara lisan maupun tulisan. Tahukah kamu bahwa lahirnya bahasa Indonesia itu ada kaitannya dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang tercetus pada 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia juga merupakan salah satu bahasa yang kaya akan sejarah dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, dari awal mula kemunculannya hingga penyebarannya yang luas di seluruh Nusantara. Perjalanan bahasa ini penuh dengan dinamika yang menarik. Baiklah, pada penjelasan kali ini, yuk kita sama-sama mempelajari dan belajar tentang mengenai asal mula bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa ini menyebar ke berbagai wilayah, dan bagaimana bahasa ini akan digunakan oleh seluruh warga Indonesia. Yuk kita telusuri bersama sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan bagaimana bahasa ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kita sebagai warga negara asli Republik Indonesia. Dan beberapa pengaruh dari bahasa Indonesia yang saya ketahui itu ada 5. Pertama, pengaruh Austronesia. Yang kedua, pengaruh bahasa Melayu kuno. Yang ketiga, kolonialisasi dan pengaruh bahasa asing. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan dan pembentukan bahasa nasional. Dan yang kelima, standarisasi dan pengembangannya. Baiklah, bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang merupakan salah satu kelompok bahasa terbesar di dunia. Rumpun bahasa ini sendiri mencakup bahasa-bahasa yang digunakan di berbagai pulau di Pasifik dan Asia Tenggara. Bahasa ini memiliki kesamaan dalam struktur dan kosakata yang memengaruhi perkembangan bahasa-bahasa lokal di Indonesia. Dan bahasa Melayu juga salah satu bahasa yang digunakan di wilayah Indonesia dan merupakan cikal bakal bahasa Indonesia modern pada masa itu. Bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai lingua franca di kawasan Melayu sejak abad ke-7. Bahasa ini menjadi bahasa perdagangan dan komunikasi antar berbagai kelompok etnis di Nusantara. Dilansir pula dari berbagai situs di media massa bahwasanya bahasa Indonesia awalnya merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa antar suku di Nusantara hingga bahasa yang digunakan oleh para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu kemudian menyebar ke seluruh pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu dapat diterima dengan mudah di wilayah Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu sendiri merupakan karena bahasa Melayu sendiri tidak mengenal tingkat tutur. Lalu pada persiapan Kongres Pemuda pada tahun 1926 juga para pemuda sebenarnya masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan bahwa bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926.
Pada masa penjajahan, bahasa-bahasa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris turut memengaruhi bahasa Melayu. Pengaruh ini terlihat dalam penambahan kosakata baru dalam bahasa Melayu. Pembentukan bahasa nasional setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Melayu dipilih sebagai salah satu bahasa nasional dan resmi dengan nama Bahasa Indonesia. Penetapan ini bertujuan untuk mempersatukan berbagai suku dan etnis di Nusantara dalam satu bahasa dan dapat dipahami oleh semua. Dan sejak penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, upaya standarisasi dan pengembangan bahasa dilakukan dari berbagai lembaga, termasuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Standarisasi ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kualitas bahasa, serta mengakomodasi perubahan dan perkembangan zaman. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi. Adapun menurut situs berbagai balai bahasa, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yakni yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan bangsa, yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional, kemudian alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan yang terakhir ialah alat pemersatu suku bangsa dan bahasanya. Bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan dan masuk dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu bahasa pemersatu, yang kedua yaitu bahasa resmi negara, dan yang ketiga yaitu bahasa internasional. Bahasa Indonesia diikrarkan para pemuda pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dalam hal ini telah menjadi bahasa pemersatu yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara sejak ditetapkannya pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi yang menjadi fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia kemudian berkembang menjadi bahasa internasional. Hal ini dicanangkan pada Kongres Internasional 9. Bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta pada 28 Oktober hingga 1 November 2018. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan juga mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, khususnya pasal 44 ayat 1. Mungkin hanya ini yang saya ketahui tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jika ada yang kurang, itu karena kekurangan pengetahuan dari saya sendiri, dan jika ada yang lebih, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.